warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel Kanaya Khasanah dan Budaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia. Ini adalah sebuah studi literatur, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat saudara sekalian. Tapi sebelumnya di subscribe and share untuk pertemuan selanjutnya biar kita bisa bergabung kembali. Terima kasih, silakan Anda mengikuti. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi yang berkaitan dengan perbandingan administrasi negara. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa definisi administrasi negara secara rinci, bahwa perbandingan administrasi negara adalah merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau bahkan lebih negara yang berbeda. Mengingat pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Nah, dari perbedaan tersebut itulah maka lahirlah apa yang disebut dengan perbandingan. Definisi yang akan kita sampaikan ada 3 poin, yaitu pertama, definisi negara, bahwa negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, di mana terbagi atas beberapa unsur, yaitu unsur adanya wilayah, adanya. Yang kedua adalah definisi tentang administrasi. Administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Lebih jauh, kita artikan bahwa administrasi adalah sebuah sistem. Maksudnya bahwa administrasi adalah satu kesatuan utuh yang mana di dalamnya terdapat beberapa komponen. Satu komponen dengan yang komponen yang lain tidak bisa dipisahkan. Artinya dalam melakukan kerjasama itu harus betul-betul memiliki sinerginitas dan kekompakan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, tentunya dengan menjunjung tinggi seluruh komitmen yang sudah pernah disepakati bersama sebelumnya. Yang ketiga adalah definisi tentang perbandingan. Secara umum dapat kita definisikan bahwa perbandingan adalah 2 hal atau lebih yang dibandingkan dengan hal yang lain. Namun secara khusus ada beberapa pengertian yang bisa kita sampaikan, bahwa perbandingan adalah membandingkan 2 hal atau lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan. Nah, tentunya kedua lembaga atau 2 hal itu diperbandingkan dengan berdasarkan kepada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Mengingat hasil dari analisa perbandingan itu harus betul-betul objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam studi perbandingan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam membandingkan 2 lembaga atau 2 negara tertentu. Yang pertama adalah ada kegiatan deskriptif, yaitu sebuah kegiatan yang mencari informasi. Jangan sampai ada informasi yang kita terima bukan menjadi sebuah fakta, tetapi hanya data, dan data itu tidak bisa mendukung terhadap hasil analisa. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah memilih
dan memilah informasi. Informasi mana yang punya kaitan langsung terhadap penelitian atau analisa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, ini perlu ada kegiatan bagaimana kita menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antar berbagai variabel yang kita teliti. Nah, studi perbandingan ini bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga atau negara di mana kebaikannya dan di mana keburukannya, dan apa yang menyebabkan negara atau lembaga-lembaga itu terbentuk. Dari ketiga definisi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat memberikan definisi secara keseluruhan, yaitu mendefinisikan perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain bisa membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan misalnya, atau perbandingan administrasi tradisional dengan modern, atau perbandingan negara monarki dengan republik, atau kita menunjuk nama sebuah negara, atau membandingkan negara Malaysia dan negara Indonesia. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kajian kita, materi kita yang akan kita sampaikan, yaitu perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia dilihat dari sudut pandang literasi. Artinya kita mengkaji berdasarkan literasi yang ada, bagaimana penyelenggaraan administrasi negara di Malaysia dengan di Indonesia. Kita coba kembangkan, kita coba analisa sehingga kita dapat memberikan dan mendapatkan kesimpulan. Nah, tentunya sesuai dengan judul yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia, ditinjau dari literasi yang ada, mudah-mudahan akan memberikan manfaat buat kita semua, sekaligus juga memberikan wacana dan wawasan tentang kedua negara tersebut. Sebelum kepada materi inti, yaitu perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia berdasarkan kajian literasi, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegunaan melakukan perbandingan administrasi negara. Yang pertama adalah mencari perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam masing-masing negara tertentu. Kedua adalah mempelajari ciri-ciri yang menonjol dari suatu sistem administrasi negara tertentu. Yang ketiga, untuk mencari sistem yang paling tepat dapat digunakan untuk menjalankan kebijaksanaan administrasi negara. Yang keempat adalah untuk mengetahui sebab-sebab mengapa suatu sistem berhasil sedangkan sistem yang lain mengalami kegagalan. Yang kelima, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk mencari metode guna memperbaiki kelemahan dalam administrasi negara itu sendiri. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan perbandingan administrasi negara. Dalam hal ini kita akan membandingkan penyelenggaraan administrasi negara di Malaysia dengan di Indonesia dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan falsafah, yang kedua
dengan pendekatan politik, ketiga dengan pendekatan sosial budaya, keempat dengan pendekatan sistem, dan yang kelima dengan pendekatan administrasi. Namun demikian, untuk pertemuan kita kali ini saya akan membatasi saja, yaitu hanya melakukan pendekatan falsafah dan pendekatan politik saja. Mungkin untuk pendekatan yang berikutnya akan ada materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti, yaitu perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia, sebuah kajian literasi. Falsafah artinya anggapan, gagasan, atau sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Dengan kata lain, bahwa falsafah itu adalah pandangan hidup. Nah, dalam pendekatan falsafah ini, bahwa Indonesia memiliki falsafah, yaitu falsafahnya Pancasila. Makanya Pancasila ini sudah dijadikan sebagai dasar negara. Falsafah Indonesia artinya paham terhadap Pancasila. Orang yang Pancasilais itu sering disebut orang yang paham terhadap Pancasila. Yang tidak paham Pancasila, ada yang mengatakan itu tidak Pancasilais. Nah, pendekatan Pancasila Indonesia itu artinya dalam paham Pancasila, di mana negara ini sudah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Terhadap apa? Terhadap arah berjalannya negara tersebut untuk melaksanakan tujuan dari negara. Para founding father kita, para pendiri bangsa ini, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu mengalami satu proses yang cukup panjang, proses yang penuh dengan perdebatan, perbedaan pandangan, dan sebagainya. Akal sehat mereka luar biasa, bisa menghasilkan Pancasila disepakati untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Terdiri dari satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya bahwa ketika ada pihak yang ingin merubah Pancasila, dengan otomatis telah merubah Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kesempatan ini saya tidak masuk ke ranah itu. Berikutnya adalah pendekatan falsafah untuk negara Malaysia. Nanti akan kita bandingkan ini falsafah Indonesia dengan falsafah Malaysia. Kemudian kita cari informasi, yaitu tahap yang pertama mencari informasi, kemudian yang kedua kita klasifikasi, dan yang ketiga adalah menganalisa. Nah, tiga tahap itu harus kita lalui supaya betul-betul arah pemikiran kita ini teratur sistematis. Jadi yang pertama ada deskriptif, yang
kedua ada klasifikasi, pengelompokan, memilah-milah, dan yang ketiga dan kita analisa literasi yang ada supaya nanti kita dapat memberikan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan dan objektif. Falsafah negara Malaysia adalah rukun negara yang terdiri dari kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan atau konstitusi, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan kesusilaan. Malaysia adalah negara monarki konstitusi. Artinya bahwa negara ini dipimpin oleh seorang raja atau negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional, di mana kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agung atau Raja Malaysia, yang menjabat selama 5 tahun, yang dipilih dan oleh 9 sultan negeri-negeri Malaysia. Sementara pucuk pimpinan pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dia adalah merupakan anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang mewakili rakyat untuk menjadi Perdana Menteri yang sudah direstui oleh Yang di-Pertuan Agung Raja Malaysia. Melihat falsafah negara Malaysia yang tadi kita sebutkan, jika dibandingkan dengan falsafah negara kita Pancasila, sepertinya terdapat beberapa banyak perbedaan. Mungkin hanya ada satu sila yang hampir sama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sementara di Indonesia sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila-sila berikutnya yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ini adalah sebuah konsekuensi logis karena Malaysia adalah negara kerajaan, sehingga mereka dituntut dan punya kewajiban untuk setia kepada raja dan negara. Dalam pemerintahan Malaysia, sama halnya dengan pemerintahan di negara Indonesia, bahwa kementerian di sana dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Tapi kalau di Indonesia, kementerian dipimpin langsung oleh kepala negara. Di Indonesia itu menganut sistem presidensil. Artinya semua kementerian ada di bawah kendali presiden langsung. Presiden di Indonesia, dia di samping sebagai kepala negara, tapi dia juga sudah otomatis menjadi kepala pemerintahan. Itu beberapa hal yang terlihat adanya perbedaan dipandang dari sudut falsafah masing-masing negara. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia dilihat dari pendekatan sistem politik. Sebelumnya kita mengartikan sistem politik itu apa. Kita mengutip dari Dr. Andes Soekarno bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain
untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Perbandingan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia kita lihat dari sistem politik ya, melalui pendekatan sistem ini. Di Indonesia sendiri sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi yang memiliki ciri satu, ide kedaulatan rakyat, dua, negara berdasarkan atas hukum, yang ketiga adalah bentuknya republik, yang keempat pemerintahan berdasarkan konstitusi, 5 pemerintahan yang bertanggung jawab, 6 sistem perwakilan, yang ketujuh adalah sistem pemerintahan presidensil. Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensil, yang pertama adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen atau oleh MPR. Kedua, bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri. Dan yang keempat, bahwa para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun sistem politik di Malaysia. Sistem politik di Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster, karena Malaysia kita tahu merupakan bekas jajahan atau kolonial Inggris. Kekuasaan eksekutif itu sangat ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, berdasarkan konstitusi Malaysia, bahwa Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang direstui oleh di-Pertuan Agung, memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Demikianlah paparan tentang perbedaan administrasi negara Malaysia dengan Indonesia yang ditinjau dari sudut falsafah dan sistem politik. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, kita akan melihat dari sudut pandang atau tinjauan pendekatan dari sosial budaya, sistem, dan pendekatan administrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.